Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kita kembali lagi ke pembelajaran daring simulasi dan komunikasi digital. Jadi untuk kompetensi dasar kita kali ini adalah yang pertama, menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Yang kedua, mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Selanjutnya materi kita adalah Microsoft Excel atau yang disebut dengan aplikasi pengolah angka. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengenal menu-menu pada Microsoft Excel. Yang kedua, mengatur dimensi baris dan kolom. Yang ketiga, mengatur properties font dan border table. Selanjutnya, Bu Guru akan menjelaskan sedikit apa sih Microsoft Excel itu. Jadi mungkin kalian sudah tidak asing lagi, bahkan sering menggunakan mungkin ya Microsoft Excel itu sendiri. Jadi Microsoft Excel itu sendiri adalah salah satu jenis perangkat lunak yang sering digunakan sebagai media membangun tabel yang di dalamnya menggunakan perhitungan. Jadi untuk Microsoft Excel ini sendiri adalah salah satu aplikasi ya yang cukup terkenal. Kenapa Bu Guru katakan terkenal? Dikatakan terkenal karena kelengkapan fitur formulanya ya. Jadi formula yang ada dalam Microsoft Excel itu atau yang kita sebut dengan rumus Excel itu sendiri mungkin bisa dibilang sangat lengkap ya. Jadi formula dan fungsi yang digunakan ini sangat-sangat membantu kita dalam mengerjakan beragam proses perhitungan data secara tepat dan cepat. Jadi formula Excel ini sendiri bisa kalian gunakan biasanya dalam perhitungan yang paling sederhana sampai kalkulasi yang paling kompleks atau sulit ya. Baik untuk data berbentuk angka, data teks, data tanggal, data waktu, atau kombinasi dari data-data tersebut. Jadi itu mungkin pengertian dari Microsoft Excel ya. Jadi Bu Guru lanjut aja ke lembar kerja Microsoft Excel. Jadi di sini Bu Guru akan menjelaskan menu-menu apa aja sih yang ada dalam Microsoft Excel itu sendiri. Yang pertama di sini ada Quick Access Toolbar. Jadi Quick Access Toolbar itu letaknya di sini ya. Jadi Quick Access Toolbar itu sendiri merupakan kumpulan icon atau tombol shortcut yang paling sering digunakan dalam Excel. Di sini yang paling sering digunakan contohnya New, Open, Save, dan seterusnya. Selanjutnya ada Title. Jadi title itu merupakan judul dokumen Excel atau nama file. Untuk title sendiri letaknya ada di sini ya, ada di bagian paling atas dan berada di tengah. Jadi title atau namanya di sini adalah Book 1. Book 1 Microsoft Excel. Selanjutnya ribbon. Jadi untuk ribbon sendiri merupakan deretan tab berdasarkan kategori fitur-fitur tertentu yang sudah dikelompokkan. Jadi untuk ribbon sendiri di sini ada file, home, insert sampai dengan view. Selanjutnya ribbon group. Untuk ribbon group merupakan kumpulan fitur-fitur yang dikelompokkan berdasarkan grup pekerjaan yang saling berhubungan, seperti pengaturan font, ukuran font, warna font dalam tab home. Jadi ribbon group itu contohnya misalkan Bu Guru arahkan ke tab home. Jadi ribbon group dari home ini sendiri ada pengaturan font, ukuran font, terus warna font, dan seterusnya. Selanjutnya formula bar. Jadi formula bar itu letaknya di sini ya, kotak yang ini bisa dilihat. Jadi dalam kotak ini kalian dapat menuliskan rumus atau formula yang digunakan untuk menghitung antar sel. Jadi kalian bisa menulis di sini. Selanjutnya cell name. Cell name ini menunjukkan nama sel, letak kursor berada. Misalkan letak kursornya ada di sini. Berarti cell name-nya adalah A1, A1. Misalkan Bu Guru arahkan kursornya di sini. Berarti cell name-nya adalah B4. B4 itu ya untuk cell name. Selanjutnya cell. Cell itu sendiri adalah perpaduan atau pertemuan antara baris dan kolom tertentu. Nah, semua yang Bu Guru tunjuk ini, yang kotak-kotak ini disebut dengan cell ya. Contoh misalkan Bu Guru arahkan kursornya di sini. Berarti
selnya letaknya ada di B4. Arahkan kursornya lagi di sini, berarti selnya letaknya di B8. Begitu seterusnya. Selanjutnya, kolom. Kolom merupakan data yang tersusun dari banyak sel dari atas ke bawah dengan identitas berupa alfabet seperti A, B, dan seterusnya. Jadi kolom itu ada di sini ya. Ada kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Selanjutnya, row atau baris adalah deretan data dalam format sel secara menyamping atau horizontal dengan identitas numerik. Numerik itu angka ya. Jadi barisnya itu ada baris 1, baris 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, scroll between worksheet. Jadi scroll between worksheet ini fungsinya untuk menggeser worksheet baik menuju ke sheet sebelum atau sesudahnya sebanyak 1 kali atau langsung pindah ke sheet awal atau sheet akhir. Jadi untuk scroll between worksheet itu letaknya ada di sini. Ini kalau yang ini langsung ke worksheet awal. Kalau yang ini langsung ke worksheet akhir. Ini untuk worksheet untuk sekali, ini juga untuk worksheet sekali ke arah kanan, ini worksheet sekali ke arah kiri. Selanjutnya, worksheet. Jadi worksheet itu merupakan lembar kerja dalam Excel yang secara default dimulai dari sheet 1 dan seterusnya. Jadi worksheetnya itu terdiri dari sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Selanjutnya, add new sheet. Add new sheet itu fungsinya untuk menambahkan worksheet baru. Add new sheet itu bisa kalian lihat di sini. Nah, ini tinggal kalian klik aja ya untuk menambahkan sheet baru. Nah, bertambah jadi sheet 6, tambah lagi, klik lagi, bertambah lagi sheetnya, dan seterusnya. Selanjutnya, normal view. Normal view itu letaknya ada di sini. Jadi normal view itu digunakan untuk menampilkan worksheet dalam mode standar yang menampilkan view cell secara tak terbatas. Sedangkan yang ada di sampingnya page layout. Page layout view itu fungsinya untuk menampilkan worksheet dalam bentuk per halaman berdasarkan pengaturan kertas yang digunakan. Sedangkan yang di sampingnya lagi page break preview itu fungsinya untuk melihat atau mereview tampilan worksheet sebelum menambahkan page break. Selanjutnya, scroll bar. Jadi scroll bar itu terdapat 2 macam. Yang pertama scroll bar horizontal, yang kedua scroll bar vertikal. Jadi yang ini scroll bar itu letaknya ada di sini ya, bisa dinaikkan ke atas maupun ke bawah. Terus scroll bar yang kedua bisa digeser ke kiri maupun ke kanan. Nah, itu beberapa menu yang ada di Microsoft Excel ya. Selanjutnya kita akan mengatur dimensi baris dan kolom serta mengatur font dan border table. Yang pertama, nah di sini Bu Guru sudah siapkan datanya. Di sini ada nomor, nama, harga, jumlah kondisi. Judulnya daftar perlengkapan di dalam kelas tahun 2020. Sekarang kita akan mengatur supaya rapi ya kelihatannya. Yang pertama, kita atur dulu nomor. Di nomor ini kita atur kolomnya agar terlihat lebih kecil ya. Jadi ini tinggal kalian geser ya sampai muncul tanda panah seperti itu yang warna hitam. Nah, ini tinggal kalian tarik garisnya. Nah, itu ya, bisa disesuaikan mau besar maupun kecil ya, bisa disesuaikan. Selanjutnya, nah untuk nama di sini ada nama pensil, penggaris, dan papan tulis. Bagaimana cara untuk membesarkan? Jadi sama caranya kayak tadi ya. Untuk membesarkan kolomnya, tinggal arahkan kursornya sampai muncul tanda seperti itu ya, di pojok kiri di kolom C. Di pojok kanan bawah ya, di kolom C. Tinggal ditarik garisnya. Gitu ya, untuk menyesuaikan ukurannya. Selanjutnya untuk harga ini sudah ya,
Selanjutnya untuk jumlah, nah ini jumlah bisa kalian kecilkan lagi. Harga ini bisa dikecilkan lagi. Nah, kondisi sudah cukup mungkin. Nah, selanjutnya ini tinggal kalian sorot atau tinggal kalian blok nomor, nama, harga, jumlah, dan kondisi. Supaya terlihat lebih rapi, ini kita pakai rata tengah ya, atau center ya. Nah, jadi dia ada di tengah posisinya sekarang. Sekarang untuk menebalkan ini sempat kita bahas kemarin. Jadi fungsinya hampir sama dengan Microsoft Word ya. Untuk menebalkan kita pakai bold ini ya. Nah, itu menebalkan. Jadi untuk nomor ini tinggal kalian sorot pakai rata tengah, center. Selanjutnya harga juga rata tengah. Jumlah ini tinggal kalian sorot ya, rata tengah. Selanjutnya untuk judul supaya terlihat lebih rapi, ini kalian sorot ya, sorot dari kolom B sampai dengan kolom F. Ini kalian gunakan match and center. Ini fungsinya untuk menyatukan baris maupun kolom ya. Nah, jadi dia letaknya ada di tengah. Jadi match and center itu fungsinya untuk menyatukan kolom ataupun baris dan berada di tengah ya, center tengah. Selanjutnya tahun 2020 ini bisa kalian sorot dari kolom B ya. Ini karena tahun ini letaknya ada di kolom B, tinggal disorot atau diblok sampai kolom F. Tinggal klik lagi match and center. Nah, jadi posisinya ada di tengah. Sekarang kita akan menebalkan. Untuk menebalkan tadi kita gunakan bold ya. Ya, tapi jangan lupa ini disorot dulu. Nah, ini bisa kalian sorot ya, biar sekaligus untuk menebalkannya. Tinggal diklik bold. Nah, otomatis tebal ya. Selanjutnya, agar terlihat lebih rapi lagi, ini bisa kalian buatkan tabel. Untuk tabelnya sendiri letaknya ada di home ya, home. Tapi ini kalian sorot dulu atau blok dulu yang mana yang kalian mau buatkan tabelnya ya. Jadi yang Bu Guru sorot dari nomor, nama, harga, jumlah, kondisi ke bawah. Nah, karena ini yang Bu Guru mau gunakan tabel, Bu Guru sorot yang ini ya. Selanjutnya klik home, tab home. Di sini ada pilihan, nah, bottom border. Ini kamu klik, pilih misalkan kalian ada dua option ya, bisa pakai all border. Nah, otomatis muncul seperti itu. Atau bisa kalian gunakan more border ya. Misalkan ini Bu Guru ulang ya. Bu Guru kembali ke awal. Untuk kembali ke awal, kita pilih undo ini ya, undo border ya. Nah, ini kembali seperti awal. Ini kita blok lagi. Cara kedua, kalian bisa gunakan yang more border ini ya. Kalian pilih yang border. Selanjutnya untuk garis, nah ini garisnya bisa dipilih juga. Untuk garisnya misalkan Bu Guru pakai yang ini, jadi dia lebih tebal ya. Jadi untuk garisnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Ini tinggal kalian klik. Nah, ini tinggal diklik juga. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal di OK. Nah, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara membuat border. Jadi untuk kali ini
pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kalaupun ada pertanyaan, kalian bisa WA Bu Guru ya. Untuk nomornya bisa ditanyakan ke wali kelas. Kita cukupkan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.